Seneng banget bisa kembali menyapa sahabat-sahabat Get Fresh dimanapun kalian berada. Dan saat ini kita seneng banget ya bisa ketemu sama kakak-kakak juga yang luar biasa, guys. Kamu jauh guys, kamu jauh. Apa kabar Cici Uli? Nama asli ya? Iya. Oke. Ada nama palsu ya? Ada dong. Cici Uli dan Kak Melki, apa kabar? Kabar baik diberkati Tuhan, luar biasa. Yes. Siap. Siap. Banget dengannya. Yang Nah. pastinya ya kabar baik. Ya. Nice, pasti itu. sedap. Nah, di sini kita mau sharing, ngobrol santai aja sih Kak, gitu ya. Dan saya percaya banget juga pasti akan memberkati sahabat-sahabat Get Fresh dimanapun kalian berada. Jadi sahabat Get Fresh tuh kita tuh punya tema besar yaitu mengasihi. Dan saat ini yang kita mau bahas itu adalah mengasihi yang harus dikasihi. Ada ayatnya, dia bilang gini, di Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi, siapa sih yang harus dikasihi menurut kakak-kakak yang luar biasa ini? Boleh siapa dulu? Saya pengalaman itu nggak apa-apa, saya pengalaman ini. Yes. Gitu. Betul. Menurut Kak Melki. Kalau dari yang saya tangkap dari ayat ini sih yang perlu kita kasih memang agak berat ya. Yes. Di firman juga dibilang kasihlah musuhmu. Wow. Wow. Gak gampang. Bener gak gampang, tapi memang itu yang harus kita lakukan gitu. Ya. Mengasihi musuh itu memang gak gampang gitu. Cuma firman Tuhan juga ada bilang, jadi sekalipun mereka itu membenci kita, tapi kita tetap memberkati mereka gitu. Jadi ibaratnya sebetulnya kan kayak ibarat kita naruh bara api di kepala mereka, tapi sebetulnya kan dari situ mereka lihat kita bahwa gila ya, dia aja yang Udah gua injek gitu, gua musuh, tapi gila dia gitu nggak ngerasa gimana gitu. Artinya kita kan dia tetap kasih sesuatu, dia tetap masih berteman sama gue walaupun gue udah jahatin dia udah jahat gitu sama ya. dia. Wow, Iya masih kan? bisa, masih harus menebarkan kasih itu, kebaikan itu sama si orang tersebut lah gitu ya. Karena memang itu perintah kan. Yes. Karena betul. Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Iya kan, yang memang perintah kita juga, dan memang ya itu yang harus kita lakukan. Betul. Ya mungkin itu sih sedikit ya dari. Menurut Kayaknya udah kakak, cukup. Baru mulut ini keselamatan masing-masing gitu. Ayo baik. Menurut Cici, Yuli gimana sih? Kalau menurut aku sebenarnya kan tadi dibilang mengasihi. Kalau udah kata mengasihi, kalau buat saya pribadi itu semuanya. Semua tuh harus dapat, karena Tuhan juga waktu mengasihi nggak pilih-pilih, yang baik, yang benar, yang jahat, yang salah, tetap dikasihi sama Semua Tuhan. ya? Semua, jadi all in. Memang ada dikhususkan untuk beberapa kayak tadi, kasihlah musuhmu, kalau dia baik sama kita, kita mengasihi dia, apa upahmu gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih ke semuanya sih General. harus yes. Karena emang kasih itu, balik lagi kita tahu di ayat yang lainnya dibilang nggak ada hukum yang menentang kasih. Wow. Hukum Ji- utama itu ya. Iya, jadi emang kalau kita udah berbuat kasih, nggak ada tuh pasal-pasal mana yang bisa masalahin kita dengan kita berbuat kasih. Jadi semuanya sih kalau menurut aku, yang baik juga tetap dapat kasih, karena kita ini kan sudah dikasihi Tuhan. Jadi kita juga wajib menyalurkan kasih Tuhan lagi kepada siapapun tanpa pilih. Wow, jadi role modelnya Tuhan sendiri ya. Yes, semuanya. Tuhan Karena sendiri. Tuhan juga mengasihi orang yang taat sama Dia, yang setia sama Dia, yang dengar-dengaran sama Dia. Kayak murid-muridnya kan Tuhan juga mengasihi. Apakah murid-muridnya orang-orang yang salah? Ya. Gitu kan. Terkadang mereka ada salah, tapi setelah mengikut Tuhan Yesus kan mereka sudah melakukan banyak kebenaran, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka, melayani mereka. Jadi semuanya tuh harus kita Kasih. aplikasikan gitu, kasihnya Kasih itu. Tuhan ke semua orang. Terlebih khusus maksudnya di situ adalah jangan pilih-pilih.
Mentang-mentang dia nggak baik sama kita, terus kita nggak mengasihi dia, itu yang jadi garis besar mungkin ya kalau menurut saya pribadi gitu. Jadi bukan berarti yang baik kita nggak boleh kasihi gitu, karena ya kalau dia baik apa upahmu gitu kan. Sebenarnya nggak gitu. Maksudnya penekanannya di situ adalah kalau itu kan kita udah tahu, udah pasti, karena apa yang kita lakukan itu akan kembali ke kita. Kabur tuai jelaskan. Jadi kalau kita mengasihi orang, ya otomatis kasih itu akan mengalir dan orang itu akan mengalirkan kasihnya lagi dan dia akan menerima kasih itu dari Tuhan. Jadi ya jangan pilih-pilih. Titik beratnya di situ lebih ke jangan cuman yang baik sama kamu aja yang kamu kasihi, tapi yang nggak baik pun juga. So semuanya sih. Kalau dibilang kasih itu jangan pilih-pilih, berarti keputusan mutlak ya. Iya dong. Kan Tuhan Yesus menyelamatkan kita karena kasih. Jadi orang yang sudah kenal Tuhan kita tetap kasihi, yang belum kita kasihi, yang masih mengecewakan, bikin sakit hati, kita udah baik sama dia tapi dia masih jahat, tetap kita kasih. Jadi emang itu kayak udah perintah wajib ya. Karena pertama kita mengasihi Tuhan, lalu kita mengasihi sesama. Bukti kita bisa mengasihi sesama adalah kalau kita cinta Tuhan. Kalau kita masih pilih-pilih kasihnya, berarti kita belum mengasihi Tuhan yang seutuhnya. Kan Tuhan pribadi yang baik nih, pribadi yang benar. Kita udah mengasihi, tapi kalau kita mengasihi dengan pilih-pilih, berarti kita belum mengasihi Tuhan dengan benar. Dengan sungguh-sungguh gitu ya. Karena ya kasih itu memang Tuhan sendiri, Allah sendiri gitu. Jadi kita sebagai anak-anaknya udah sah, gimana ya? Emang harus gitu kan, emang harus mengasihi semua orang, mau baik, mau jahat. Cuma memang pasti akan ada apa ya, kayak bukan apa, mungkin usaha lebih atau apa untuk mengasihi orang yang tadi Kak Melki sebut gitu ya, karena memang itu sangat-sangat amat nggak mudah untuk mengaplikasikan kasih itu gitu. Apa ya, kenapa sih kita harus ketemu sama orang-orang yang emang nyebelin gitu ya? Kalau menurut gua tuh ya karena esensi kasih itu harus muncul tuh gitu ya kan. Jadi, karena Tuhan Yesus itu kan mengasihi waktu kita masih berdosa loh. Orang-orang yang nggak melayak menerima kasihnya dia itu ya kita ini gitu. Terus kita nggak mau mengasihi, siapa kita, istilahnya seperti itu. Tapi memang nggak mudah gitu ya. Nah, berarti untuk caranya kita bisa mengasihi dengan benar, tidak pilih-pilih, mengasihi musuh kita itu bukan sesuatu yang mudah. Semuanya, ya sahabat Get Fresh gitu. Semua pasti kita ngalamin lah, pernah disakitin, pernah dijahatin gitu ya. Menurut kakak-kakak tuh apa sih gitu? Harus seperti apa gitu untuk kita bisa mengasihi? Ini pada dasarnya gini, kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan murni, kan kasih itu kan berarti kan kalau dibilang murni berarti kan ada yang kasih palsu ya. Ada yang murni, ada yang palsu ya, kasih palsu. Banyak sih, ori dan KW. Ori dan KW, betul. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan seutuhnya, saya percaya kita akan mengasihi sesama, meskipun itu musuh kita bisa pasti mengasihi. Ya, karena menurut saya kasih itu adalah keputusan, ya kan, keputusan yang dimana kita mau ngambil, gue mau merelakan gue disakitin, harga diri gue diinjek-injek, ya udah gue maafin lah, gitu. Karena ngerti kasih, kita harus mengasihi. Kita terlebih dahulu dikasihi itu. Mengorbankan ego kita, ya kan. Terus apa lagi? Belajar mengampuni itu karena keputusan, karena kita mengasihi. Belajar rendah hati juga, ya kan. Betul. Karena ya itu tadi ego, gengsi, jabatan, reputasi, nama baik, gitu kan. Sama orang yang udah ngeganggu itu semua pasti nggak nyaman. Tapi yang Tuhan bilang kan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, gitu. Bayangin gimana kita ngerawat diri kita gitu, ngasih makan tubuh kita kalau udah lapar, kalau udah badan udah bau kita mesti mandi bersihin. Belum yang cewek-cewek ya kan perawatan tuh skincare kan, pasti kasih yang sebegitunya kita sebegitunya sama diri. Berarti memang benar-benar tulus gitu, nggak asal-asal ngasih orang. Iya.
Emang kamu kalau mengasihi diri kamu sendiri kamu pamrih supaya dapat apa gitu? Enggak kan? Enggak kan? Pure kan emang kayak ya ini badan aku, tubuh aku, diri aku. Jadi gua harus gitu. jaga, Semuanya gitu. harus dijaga gitu, disayangin tubuh ini. Ya itu yang Tuhan mau, nggak gampang. Karena kadang kita bisa, aku suka ini tapi kasih coba kesukaanmu itu sama dia, nggak mau. Ini kan kesukaan aku, itu yang masih susah. Jadi ya itu tadi, kasih jangan pilih-pilih. Semuanya, sekalipun dia udah bikin nama baik kita rusak, Ya, ya. dia udah menghina kita, tapi yang Tuhan mau kasihlah sesamamu. Yes. Tetap kita harus memilih atau mengambil keputusan ya Untuk mengasihi. untuk tetap mengasihi gitu ya. Ya memang nggak mudah ya sahabat Get Fresh, tapi kita percaya Tuhan kasih kita yaitu Roh Kudus. Yes. Untuk yaitu ya memampukan kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita waktu kita mungkin udah melenceng sedikit gitu ya, udah ngeblank sedikit gitu ya, mungkin ada rasa-rasa juga kesel gitu kan, marah, sakit hati mungkin iya. atau apa, tapi itulah Tuhan kita yang luar biasa, kita dikasih Roh Kudus itu ya untuk terus ngingetin kita gitu setiap hari, bahkan karena setiap hari itu kita harus ambil keputusan loh, dari bangun tidur itu kita harus ambil keputusan kita mau ngapain sepanjang hari ini, karena kita nggak bisa membatasi kita ketemu orang, apalagi orang-orang yang bekerja gitu ya, kita akan banyak ketemu orang-orang yang karakternya tuh berbeda-beda gitu. Bayangin kalau kasih itu nggak ada gitu ya di hidup kita gitu kan, dimana Tuhan sendiri yang kasih itu, nggak kebayang sih ya kita tuh kayak gimana gitu ya sahabat Get Fresh gitu. Oke, menurut kakak-kakak apa sih yang harus sahabat-sahabat Get Fresh tuh? Kenapa sih kakak-kakak tuh bisa lulus deh? Belum lulus, masih berjuang. Masih belajar juga gitu ya. Tapi kan pasti punya pengalaman Ya, hidup pengalaman. dong, iya kan? Untuk sahabat-sahabat Get Fresh tuh, wah gitu loh. Kalau lulus nanti kita udah di surga. Udah ya? di surga ya. Udah wisuda. Siap. Kalau dari saya sih yang pertama itu kita sabar sih, kesabaran itu mesti, maksudnya dari pengalaman saya gitu, karena kalau kesabaran itu nggak ada di dalam hidup kita, Salah satu ya gimana kita mau juga mengasihi ya. gitu, sedangkan kita gimana kita mengasihimu sedangkan kita cepat emosi gitu nggak apa. Maksudnya dari pengalaman saya itu jadi kadang kan dia udah apa tapi tetap Sabar. Sabar. jadi dari situ Tapi gini Kak, dunia bilang sabar, kita tuh ada batasnya. Itu dunia. Itu dunia ya. Wih, Kalau gitu. keren loh, makanya bintang tamunya kali ini tuh ngeri-ngeri sedap guys. Aduh. Kalau kita bilang sabar itu nggak ada batasnya. Siap. Sabar itu nggak tapi ada kalau kan batasnya. bilang berapa kali berapa itu 7 berapa Kita ya? mengampuni itu. memang nggak ada batasnya. Yes. Kasih Jangan yang nggak ada hitung-hitung. batasnya ya. Gitu. Karena maksudnya kan perkaliannya itu kan nominalnya banyak banget. Maksudnya itu jangan dihitung-hitung gitu. Karena nggak kehitung lah banyak. Kamu mau ngitungin satu-satu? Betul. Oh udah ngampunin dia sekali, nanti si B sekali. Terus kamu mau bikin buku catatannya gitu. Ribet ya? Ribet kan. Jadi yang Tuhan mau tuh udah nggak usah dihitung gitu, ampunin aja, kasihi aja. Selama kita masih hidup ya, Iya. ya kasih itu harus mengalir gitu kan. Kasih itu kan memberi. Iya. Kasih itu ya pengorbanan, memang sakit itu sendiri gitu ya. Iya. Tapi ya itu kasih gitu. Mengandung Karena derita. gue aja udah dikasihi yang sebegitunya gitu ya. Yesus aja mengasihi kita mengandung derita. Dia Betul. harus mati di kayu salib. Yes. Begitupun kita. Ya itu mungkin yang dimaksud di ayat tadi. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita nggak menderita ya. Benar. Ya udah biasa Biasa gitu. aja. Karena emang sewajarnya dia juga dapat kasih kita karena dia juga baik. Ya dunia juga ngelakuin hal itu Iya. sih, Ci. Jadi nggak ada spesial gitu ya kali ya Iya. istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya orang yang jahat sama kita tapi kita tetap milih Tetap mengasihi, nah itu yang mengandung derita sama kayak Tuhan Yesus ngasihin kita. Wow, keren sahabat Get Fresh. Guys, nggak gampang. Semangat sahabat Get Fresh. Tapi kalau dibilang jujur, kalau dibilangnya Tuhan sakit ini bener. Yes. Ya. Ya, sakit nggak apa-apa bilang sama Tuhan. Harus Karena emang jujur. sakit, iya. Iya. Karena emang sakit. Benar. Cuma di luar keterbatasan kita, saya sih percaya kalau kita bertekun di dalam Tuhan, kita membangun sebuah hubungan sama Tuhan, saya percaya sih kita akan dimampukan dalam hal-hal yang
di luar ya kemampuan kita. Benar gak sih? Yes. Karena Iya. kasih itu membutuhkan ketekunan. Maksudnya gini, membutuhkan ketekunan berarti kalau saya pelajari di KBBI, ketekunan itu berarti kan sesuatu hal yang harus dicapai. Sesuatu hal yang terus menerus, ya kan? Berarti ya sifatnya apa? Konsisten, benar gak sih? Ya, continue. Kan? Jadi penting banget yang namanya tekun itu kita di dalam Tuhan. Karena dibilang hari ini nih sama hari besok beda pasti. Tantangannya beda. Yes. Orangnya beda. Yes. Iya, Dan memang semakin jahat ya, karena firman Tuhan bilang hari-hari kan bukan semakin baik ya, semakin jahat gitu ya. Tapi gue punya keyakinan bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, sekalipun keadaannya mungkin semakin jahat gitu ya, tapi gue percaya sendiri bahwa hari-hari gue ada di dalam tangan Tuhan gitu loh. Mungkin keadaannya boleh nggak baik gitu ya, tapi karena kita ada di dalam Tuhan, gue percaya respon kita itu yang bikin beda. Gitu. Orang-orang yang Yes. Memang itu yang jelas yang pasti ya, kayak Bu Yusuf bilang tadi ya, kita memang hubungan kita sama Tuhan itu continue gitu, terus menerus juga. Iya. Kayak saya bilang tadi, memang ketekunan selain dari, aku bilang kan untuk gimana sih menghadapi kasih itu ya, selain dari sabar ya, yang utama itu kita memang connect sama Tuhan kita gitu. terhubung terus ya, terhubung terus gitu sama Tuhan ya, sama sumber kasih sama itu sendiri. Kalau nggak kan kita kehabisan. Dan kasih itu ya bicara hubungan, bener gak? Ya. Lu nggak mungkin Ya. nggak saling mengasihi tiba-tiba lo kawin, Jadi, iya kan? Karena kasih itu bicara hubungan ke Tuhan dan hubungan ke sesama. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu bicara hubungan yang harusnya nggak bisa dan jangan pernah putus gitu ya. Itu sih, wah keren. Ya, nggak gampang pakai banget. Nggak gampang pakai banget ya. tapi memang harus itu buat Tapi kewajiban buat kita yang percaya sama Tuhan. Yes. Itu semuanya. Yes. Mau dia baik mau nggak baik harus semua. Yes. Wow, keren. Nah, ada pesan-pesan gak sih kakak-kakak buat sahabat-sahabat Get Fresh Ada. yang lagi denger nih Ada. saat ini? Saya pesan teh 2. Itu di PCR ya, PCR ya. Soto daging 2. Ini waiternya mana nih, kafe? Waiternya mana nih? Ini nggak ada. Kayak ini makanannya. melayani sendiri. ada sih Nggak pesan. nggak ada Kalau dari makanan. saya itu jangan berhenti berbuat kasih, Sedap. karena itu adalah perintah juga yang harus kita Betul. lakukan. Wow. Jangan berhenti berbuat kasih. Jadi kalau kita mengasihi orang, kita tidak mengharapkan imbalan dari orang itu. Timbal balik ya. Tuhan kita nanti yang Berarti tetap mengharapkan dong. enggak. Harapan dari Tuhan ya, tetap ya. Maksudnya Bukan sama orangnya tapi sama Tuhan. Tuhan tetap loh. maksudnya bu, kita nggak Hitung-hitungnya sih baru Enggak. tahu. Maaf ya. Anak siapa Maaf sih? ya. Anak siapa? So yang pasti kita jangan berhenti berbuat Kasih. Tentunya bukan ke orang yang juga mengasihi kita, tapi seperti yang Kak Yuli bilang tadi, ke semua orang Yes. tanpa batas. Wih. Jangan berhenti Tanpa batas dan mengasihi ya, berarti Iya. ya. Jangan pernah berhenti Berhenti mengasihi. mengasihi. Keren. Selanjutnya. Tadi pesanannya nggak jadi ya. Nggak jadi, nggak ada, maaf ya. Batal. Batal. Apa ya, guys? Kalau dari saya, yaitu tadi bukti kamu mengasihi Tuhan, kamu harus mengasihi sesama, itu aja. Kalau kamu belum mengasihi sesama, berarti kamu belum mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Berat ya? Berat. Jadi mau nangis ngomong gini juga. Aduh, oke sahabat Get Fresh, saya yakin dan percaya bahwa sahabat-sahabat Get Fresh pasti diberkati Tuhan dengan Amin. apa yang jadi obrolan kita saat ini. Yes. Dan kita sendiri pun sangat-sangat diberkati satu sama lain gitu. Jadi saya percaya bahwa sahabat-sahabat Get Fresh pasti langsung gimana ya, gitu ya. langsung semangat untuk berbuat, untuk melakukan mengasihi itu sendiri. Langsung praktek ya guys. Wow. Kita praktek sama-sama Langsung ya. praktek ya.
Ya. Oke, sahabat Get Fresh, sampai di sini dulu obrolan kita. Nah, buat sahabat-sahabat Get Fresh yang mau tulis-tulis komentar apapun atau kesaksian apapun atau mungkin butuh mau bertanya juga boleh, teman-teman Get Fresh, sahabat-sahabat Get Fresh, tulis di kolom komentar ya. Gitu. Jangan lupa di subscribe, Oke. share. Siap. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Get Fresh. Remember your DNA.